kembali lagi bersama Abinaya Bantu Bunda. Apa sih itu GTM? Abinaya Bantu Bunda. Banyak ya di antara kita para bunda yang memberikan istilah-istilah tertentu buat anak kita saat anak mengalami momen-momen tertentu seperti GTM atau gerakan tutup mulut. Nah, sebetulnya Ibu Pika pernah mendapatkan curhatan dari sahabat Ibu Pika yang bertanya gimana sih caranya biar anak itu mau makan dan dia tidak mengalami yang namanya GTM atau gerakan tutup mulut. Saat makan itu menyenangkan gitu, nggak tanpa paksaan gitu. Nah, akhirnya Ibu Pika cari tahu nih dari pengalaman pribadi Ibu Pika dengan dua anaknya ya, dengan dua anak saya, Queen dan Richie. Lalu saya juga mencari tahu apa itu GTM. Kalau dari istilah kedokterannya nggak ada yang namanya GTM ya. Tapi kalau dari istilah para bunda, GTM itu seperti gerakan tutup mulut di saat anak waktu bu sini bu waktunya makan, anaknya malah menolak untuk makan. Nah, akhirnya para bunda memberikan istilah GTM. Nah, kalau anakku ini, si Richie sempat mengalami GTM. Cara yang pertama, kita harus cari tahu dulu kenapa ya anak jadi GTM atau dia mengalami yang namanya gerakan tutup mulut atau dia susah makan. Cari tahu dulu alasannya apa. Lalu mungkin kalau masih kecil, masih MPASI, anak kita harus cari tahu kira-kira apakah dia sedang tumbuh gigi atau tangannya kotor terus begini. Apakah dia memang fasenya sedang ingin menggigit-gigit aja atau memang dia masih dalam fase suka ngemut ya, atau makan tuh di dalam mulut tuh nggak digigit-gigit gitu ya. Atau ada orang tua yang menganggap itu ngemut itu sukanya di mut, nggak mau ditelan-telan tuh makanannya. Gimana dong Bu? Kita cari tahu dulu ya penyebabnya apa nih anak kok jadi GTM. Lalu yang kedua, setelah tahu nih, oh ternyata seperti ini, mungkin anaknya lagi nggak mau makan nasi nih, dia lagi suka yang cair-cair atau yang lembut-lembut gitu ya. Kita bikinkan menu-menu yang seperti itu. Atau anak lagi suka makanan cemilan seperti ini, seperti buah ini juga cemilan ya. Si Richie ini makan pisang ya, dia lagi senang-senangnya makan pisang atau menggenggam-genggam. Itu fase anak-anak tertentu seperti itu. Kalau memang dirasa bahaya nih, kok nggak ada yang masuk sama sekali nih, nggak ada nutrisi yang masuk ke dalam tubuh anak, nah itu kita harus waspada dan mulai untuk sharing, diperiksakan ke dokter. Oke Bunda, pengalaman dari Ibu Pika bersama Buah Hati tentang mengatasi GTM semoga bermanfaat ya. Karena baterai baterainya kamera habis pakai HP. Jadi Bunda, setelah tahu kita memberikan apa ya untuk anak, oh ternyata GTM-nya tuh ternyata gara-gara ini nih. Nah, kita juga harus mencari cara sekreatif mungkin gimana caranya ya memberikan anak kita cara atau momen yang menarik, menyenangkan saat makan. Jadi tidak hanya menu makanannya aja yang enak, tapi pembawaan kita atau cara menyampaikan kita memberikan makanan kepada anak itu juga menyenangkan. Tenang Bunda, memang ada fasenya anak mengalami yang namanya GTM. Tapi Bunda perlu waspada dan perlu khawatir ketika memang benar-benar sudah sangat-sangat parah atau anak sudah benar-benar stop, tidak ada nutrisi sama sekali masuk ke dalam tubuhnya. Baru Bunda calling dokter atau periksakan ke dokter. Oke Bunda, itu dia tips dari Ibu Pika mengatasi atau mengenal apa itu GTM ya. Semoga bermanfaat. Selalu ingat untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai jumpa. Dadah.